Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku ya, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, hari ini ada berita lagi dari dunia MotoGP, tepatnya dari bos Repsol Honda yang berkomentar tentang keberhasilan Marc Marquez di Ducati teman-teman ya. Setelah sekian lama bisa dibilang diam saja tanpa kata, ternyata bos Repsol Honda yaitu Alberto Puig berkomentar tentang Marc Marquez teman-teman ya. Dan apa komentar dari Alberto Puig teman-teman? Ini komentarnya teman-teman ya. Saya melihatnya seperti yang dia rencanakan. Apa yang dia lakukan sangat berani dan berhasil dengan sempurna. Tujuannya adalah mendapatkan motor pabrikan dan dia berhasil. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi juara lagi. Ia akan memiliki lebih banyak kesempatan daripada tahun ini. Ia akan mengendarai motor yang lebih baik dan ia sudah mengenal motornya. Ia sudah tahu seberapa jauh ia bisa melaju dengan motornya itu. Itu kata Alberto Puig teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi pernyataan dari seorang Alberto Puig teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Alberto Puig itu seolah-olah belum bisa lepas dari bayang-bayang Marc Marquez ya, seorang Marc Marquez teman-teman ya. Karena apa? Karena selama dipegang Alberto Puig itu pembalap dengan tingkat kesuksesan terbanyak ya Marc Marquez teman-teman ya, nggak bisa dipungkiri ya. Makanya Alberto Puig atau Repsol Honda itu terlalu mengandalkan Marc Marquez. Nah, kesalahan Repsol Honda waktu dia terlalu mengandalkan Marc Marquez, dia kurang peduli sama rider-rider lainnya teman-teman ya. Jadi pengembangannya fokus di Marc Marquez teman-teman ya. Dan karena pengembangan dari Honda itu terlalu fokus pada satu pembalap, akhirnya apa? Pembalap yang lain tidak bisa membawa motor Honda dengan maksimal, teman-teman ya. Makanya seolah-olah pernyataan Alberto Puig sendiri kayak kurang rela ya Marc Marquez di Ducati. Setelah melihat keberhasilan seorang Marc Marquez di Ducati, teman-teman ya. Saya juga nggak habis pikir, kenapa dari dulu Puig masih dipertahankan di Honda, sedangkan Puig kan teman-teman juga tahu lah gimana kinerja seorang Alberto Puig teman-teman ya. Dengan keputusan yang kontroversi, dengan membuang seorang Dani Pedrosa dari Repsol Honda, karena siapa? Alberto Puig teman-teman ya. Akhirnya Honda sekarang ke KTM teman-teman ya, dan sukses merakit motor KTM sampai sekompetitif sekarang teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman ya. Terus juga di luar dari pernyataan Alberto Puig yang tadi tentang komen tentang keberhasilan Marc Marquez, ternyata Alberto Puig juga berucap bahwa dia juga membuka pintu, atau Repsol Honda membuka pintu buat Pedro Acosta jika Pedro Acosta ingin bergabung dengan Repsol Honda teman-teman ya. Kata Alberto Puig sendiri juga Acosta bakalan lebih bijak di tahun 2025 teman-teman ya. Terus juga kata Alberto Puig juga kesuksesan seorang Pedro Acosta selain dari skill pembalapnya juga harus didukung dengan motornya teman-teman ya. Tergantung motor KTM nanti di tahun 2025 teman-teman ya. Terus dalam pandangan Alberto Puig sendiri, dia juga nggak ragu teman-teman ya, mensejajarkan Pedro Acosta dengan pembalap-balap legendaris seperti Casey Stoner, Lorenzo, Dani Pedrosa, dan Marc Marquez. Satu lagi Valentino Rossi teman-teman ya. Itu pernyataan atau pandangan dari Alberto Puig. Dan pandangan dari Alberto Puig itu kalau menurut saya untuk saat ini ya berlebihan ya teman-teman ya. Karena kita lihat sendiri Pedro Acosta sendiri emang dia punya skill yang di atas rata-rata lah pembalap MotoGP. Cuman kan kematangannya belum teruji teman-teman ya. Di situ. Jadi statement dari Alberto Puig itu terlalu terburu-buru ya kalau menurut saya ya. Puig juga menambahkan bahwa sosok Acosta adalah pembalap yang istimewa daripada pembalap-pembalap MotoGP yang lain teman-teman ya. Namun Puig juga menjelaskan bahwa seorang Pedro Acosta yang mempunyai talenta sebesar itu juga membutuhkan paket lengkap teman-teman ya,
kombinasi sempurna antara kemampuan pembalap dan performa teknis untuk meraih kesuksesan. Di era MotoGP saat ini, tanpa dukungan teknologi yang tepat, kata Alberto Puig, bahkan bakat luar biasa seperti Acosta tidak akan bisa bersinar sepenuhnya, teman-teman ya. Meskipun Acosta saat ini terikat dengan KTM, komentar Puig menunjukkan bahwa Honda sangat terbuka untuk menyambut pembalap muda Spanyol itu di masa depan jika Acosta memutuskan untuk mencoba tantangan baru bersama pabrikan Jepang, teman-teman ya. Cuman kalau menurut saya peluang Pedro Acosta untuk ke tim pabrikan Jepang itu kecil banget, teman-teman ya. Karena emang Acosta dikontrak KTM kan jangka panjang, teman ya, proyek jangka panjang. Jadi peluangnya kecil banget. Terus yang kedua, untuk saat ini KTM lebih bagus paket motornya daripada Honda, teman ya. Nah, itu tadi pernyataan dari Alberto Puig, statement tentang Pedro Acosta dan Marc Marquez dari Alberto Puig, teman-teman ya. Dan di situ emang kelihatan banget dari dulu emang Alberto Puig kalau bikin pernyataan itu selalu bikin sedikit kontroversi ya, teman-teman ya, kalau menurut saya mah. Cuman ya untuk kinerjanya ya kurang sebagus yang lain, teman-teman ya, kalau menurut saya ya. Oke teman-teman, paling info dari MotoGP paling cukup sampai di sini, teman-teman ya. Nanti kalau ada info-info terbaru nanti akan aku bikin videonya, teman-teman, biar teman-teman nggak ketinggalan berita-berita dari MotoGP, teman-teman. Oh ya, satu lagi buat ngingetin aja, teman-teman ya, jangan lupa balapan MotoGP di seri Sepang berlangsung hari Minggu, teman-teman ya. Jangan lupa nih, hari Minggu. Dan di situ nanti bisa dibilang situasi bakalan panas, teman-teman ya. Karena perebutan gelar juara dunia antara Martin dan Pecco Bagnaia, teman-teman ya. Apakah bisa ditentuin di Sepang atau akan dibawa sampai ke Valencia, teman-teman ya. Makanya dua pembalap ini nih, antara Pecco sama Martin nih, bener-bener hati-hati banget, teman-teman ya. Membalapnya dengan hati-hati banget, jangan sampai bikin kesalahan atau crash atau yang lain, teman-teman ya. Karena mereka berdua lagi perebutan gelar juara dunia, teman-teman ya. Dan seperti yang saya bilang kemarin-kemarin di video-video saya yang lalu, tekanan terbesar di sini berada di Pecco Bagnaia, teman-teman ya. Karena apa? Karena Pecco tim pabrikan, teman-teman ya. Dia dapat tekanan dari tim sponsor yang udah menggelontorkan dana yang besar untuk tim, makanya bisa nggak bisa dia harus juara, teman-teman ya. Cuman balik lagi, seorang pembalap kalau dapat tekanan sebesar itu dan mentalnya bener-bener nggak matang, maka rawan bikin kesalahan, teman-teman ya. Itu untuk Pecco ya. Cuman kalau untuk Martin sendiri, dia mau pembuktian bahwa yang saya bilang di video saya sebelumnya ya, dia mau membuktikan ke Ducati bahwa Ducati salah telah membuang saya gitu. Untuk Martin ya. Makanya tekad Martin untuk juara dunia tahun ini besar banget, teman-teman ya. Karena kalau Martin pengen juara dunia, mau nggak mau di tahun ini, karena di tahun depan dia akan pergi ke Aprilia, dan bisa dilihat bahwa Aprilia itu satu langkah di belakang motor Ducati, teman-teman ya. Dan yang jelas Martin harus adaptasi lagi dengan tim baru, motor baru, dan semuanya baru, teman-teman ya. Dan akan susah untuk langsung kompetitif, teman-teman ya. Oke, jangan lupa nanti hari Sabtu ada sprint race, dan disusul hari Minggunya balapan panjangnya atau race utamanya berlangsung jam 2 siang, teman-teman ya. Oke, jika teman-teman suka sama video aku, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Dan jika kalian nggak suka, tinggal di skip aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.